Okay, boys, here we go. Halo guys, apa kabar nih? Ya semoga sehat selalu. Oke, untuk alur film kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Last Recipe. Daripada penasaran, cus mari kita merenung. Diawali memperlihatkan sebuah acara pemakaman sedang berlangsung. Kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Yanagisawa sedang menghubungi temannya yang bernama Sasaki. Sementara Sasaki, orang yang ditelepon oleh si Yana tadi, ternyata sedang berada di rumah sakit melakukan kerja sampingannya, yaitu sebagai koki panggilan. Sasaki sendiri biasa dikenal koki yang memiliki bakat tertentu, di mana ia mengingat semua resep makanan zaman dulu. Bahkan ia mampu mengetahui resep tersebut dengan hanya sekali cicip saja. Dengan keahlian seperti itu, Sasaki tentu saja dibayar dengan jumlah yang tidak sedikit, di mana ia akan menerima sebesar 1 juta yen untuk satu hidangan saja. Ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 130 juta per hidangannya. Namun dengan jumlah yang banyak itu ternyata belum cukup baginya, di mana ia harus membayar cicilan, air, listrik, pinjaman online, dan juga hutang yang cukup besar karena restorannya telah bangkrut. Dan alasannya mengapa bisa bangkrut adalah sikap Sasaki yang perfeksionis dan juga arogan, membuat karyawannya satu persatu pergi hingga ia harus menanggung hutang kurang lebih 100 juta yen. Hidup Sasaki yang saat ini bagaikan di tepi jurang sampai tak bisa hadir di pemakaman pamannya. Di tempat lain, Sasaki mengingat ketika waktu kecil ia dilarang pamannya untuk menjadi koki. Tak lama kemudian, teleponnya berbunyi dan seseorang mengundangnya ke Beijing dengan dijanjikan upah sebesar 3 juta yen. Singkat cerita, Sasaki tiba di Beijing. Pada saat itu, Sasaki akan bertemu dengan kliennya yang bernama Seimei Yoh. Yoh adalah koki legendaris di Wisma Negara Sanakaku. Tak ada koki dari Cina yang tidak mengenalnya. Setelah bertemu dengannya, Yoh ternyata telah mengetahui tentang Sasaki dengan masakannya yang dikagumi banyak orang. Saat itu, Yoh meminta Sasaki untuk mencari resep hidangan kekaisaran yang telah hilang sejak 13 tahun yang lalu, di mana hidangan tersebut adalah hidangan khusus yang terkenal di seluruh dunia. Kemudian, ia mengetahui bahwa ada seseorang yang telah menulis ulang resep tersebut. Oleh karena itu, Yoh sangat mengharapkan hidangan itu bisa menjadi hidangan terakhirnya. Dan diketahui Sasaki akan menerima upah sebesar 50 juta yen jika ia dapat menemukan resep tersebut. Untuk langkah pertamanya, Yoh menyuruhnya untuk mengunjungi divisi Daizen dari Badan Rumah Tangga Kekaisaran, di mana itu adalah titik awal dari Naotaro Yamagata yang merupakan koki dari kaisar. Yoh mengatakan jika ia mengikuti kehidupannya, ia akan menemukan resepnya. Kemudian Sasaki menemui sahabatnya Yanagisawa, lalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Sasaki sempat merasa hal tersebut sangat mencurigakan dan sepertinya telah diatur. Namun mengingat hutang yang ditanggungnya, mau tak mau Sasaki harus menerima tawaran itu. Lalu Yanagisawa menanyakan alasannya mengapa Sasaki tidak datang pada acara pemakaman pamannya. Padahal ia telah dirawat oleh pamannya dan dianggap seperti anaknya sendiri. Scene lalu berpindah saat 15 tahun yang lalu, di mana Sasaki dan Yanagisawa memutuskan untuk meninggalkan pamannya. Rupanya karena sikap pamannya yang keras membuat Sasaki benci dengan beliau dan mengatakan untuk tidak akan kembali lagi ke rumah itu selamanya. Kemudian ia pergi ke suatu tempat di mana ia mencari informasi tentang Yamagata. Namun Yamagata ternyata telah pensiun lama dan tidak banyak informasi yang didapatnya. Lalu dia memutuskan untuk mencari orang terdekat Yamagata kala itu guna mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Sesampainya di sebuah kedai, ia bertemu dengan istri almarhum Kintaro,
di mana Kintaro adalah seorang koki yang bergabung di kekaisaran bersama dengan Yamagata. Sejak suaminya mengagumi Yamagata, sang istri menceritakan bahwa suaminya telah banyak belajar dari Yamagata, sehingga mempunyai kedai yang terkenal dengan daging babi rebusnya. Tak lama kemudian, kedai Kintaro mendadak ramai dan memesan hanya satu hidangan saja, yang bukan lain yaitu babi rebus. Ia pun terkejut setelah merasakan hidangan tersebut, membuat dirinya semakin penasaran seperti apa Yamagata itu. Beberapa saat kemudian, Sasaki pun melanjutkan perjalanannya. Dan dari informasi yang ia dapatkan, Sasaki tiba di sebuah rumah di mana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Shotaro Kamata. Di situ Sasaki pun langsung menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu mencari resep yang dibuat oleh Tuan Yamagata. Lalu Tuan Kamata mengatakan bahwa resep tersebut tidak ada pada dengannya. Namun ia hanya bisa memberitahu bagaimana resep itu dibuat. Ia mengatakan bahwa ia dan Yamagata adalah karyawan di divisi Daisen yang diperintahkan oleh atasan mereka pergi ke Manchuria. Mereka juga mempunyai harapan besar untuk pergi ke Manchuria yang merupakan negara baru. Scene kemudian berpindah di mana saat itu tahun 1933 di markas besar tentara Harbin Kwantung. Yamagata dan Kamata pergi ke markas besar itu lalu bertemu dengan kepala seksi khusus yang bernama Taizo Miyake. Taizo mengundang mereka bermaksud ingin membuat hidangan yang terkenal, bahkan lebih terkenal dari hidangan terkenal di seluruh dunia yang akan diberi nama Pesta Kekaisaran Jepang yang hebat. Oleh sebab itu, Yamagata juga difasilitasi dengan dapur yang baik untuk membuat resep terkenal itu. Dan di dapur ini adalah tempat di mana Yamagata dan Kamata bertemu dengan Seimei Yoh. Diceritakan Yoh diminta untuk membuat 112 hidangan spesial untuk acara kekaisaran yang akan datang waktu itu. Kemudian, Yoh memperlihatkan skillnya dalam memasak. Bahkan, ia memasukkan bumbu andalannya yang tidak diketahui oleh siapapun. Yamagata penasaran dengan bumbu tersebut. Namun, Yoh tidak memberitahu hal tersebut. Yamagata lalu hanya tersenyum. Diketahui, Yamagata juga dikaruniai skill yang tidak banyak dimiliki kebanyakan koki, di mana ia tidak bisa melupakan rasa dan mampu mengetahui resep dengan cara sekali cicip saja, sama halnya dengan Sasaki saat itu. Setelah membuktikannya, Yoh pun mengakui kehebatannya dalam memasak setelah membuat hidangan pertamanya, yaitu ikan asin goreng. Kemudian, Taizo Miyake sudah tidak meragukan keahlian Yamagata, lalu menyuruhnya untuk melanjutkan misi ini. Yamagata kemudian memikirkan hidangan selanjutnya dengan cara berjalan-jalan di sekitar guna mencari referensi dan inspirasi hidangan apa yang akan ia ciptakan. Ia juga mempunyai ambisi untuk menyatukan semua ras lewat rasa, mengingat mereka berada di tahun yang penuh konflik. Semenjak ambisi itu, perlahan Yamagata mulai berubah. Sikapnya hampir sama yang telah dialami Sasaki. Ia juga bahkan mengorbankan perhatian kepada istrinya yang sedang mengandung anaknya. Istri yang selalu ada di sampingnya itu secara tidak langsung telah membantu beberapa masalah dalam pembuatan resep tersebut, di mana ia menempelkan foto dalam pembuatannya sehingga memudahkan Kamata dan juga Yoh dalam membuatnya. Tiba-tiba seorang anak kecil mengintip mereka saat itu dan menanyakan mengapa ayahnya tidak berada di tempat yang sama, dan ayahnya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang spesial. Hari demi hari berlalu. Akhirnya mereka pun dapat membuat satu persatu hidangan. Kemudian resepnya ditempelkan pada dinding. Setelah dinding itu penuh, yang berarti mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Namun di sini Yamagata justru belum puas dengan apa yang dilihatnya.
Di waktu yang tersisa, ia kembali memikirkan hidangan apa yang lebih baik dari apa yang dilihatnya saat ini. Suatu ketika Yamagata pergi sendiri ke kota untuk mencari bahan makanan. Istri Yamagata mendadak terlihat pucat dan sakit kepala. Sempat diajak ke rumah sakit oleh petugas, namun ia mengatakan bahwa untuk mencapai sesuatu harus ada yang dikorbankan. Pada saat malam, ia melihat suaminya dalam kamar yang sedang stres memikirkan hidangan yang terbaik untuk sang kaisar. Sesaat, istrinya mengajaknya untuk istirahat. Ia malah emosi dan terlihat frustasi. Kemudian istrinya berkata kepadanya, meskipun ia ingin membuat hidangan yang menyatukan berbagai ras, ia bahkan tak percaya pada Yo dan Kamata yang berada di sekitarnya. Dan hal itu cukup mengenai sekali. Keesokannya Yamagata menunggu istrinya yang sedang akan melahirkan. Dan tak lama kemudian seseorang berlari menemuinya. Ternyata istrinya mengalami pendarahan hebat saat melahirkan anak perempuannya. Dan beberapa menit kemudian sang istri mengembuskan nafas terakhirnya. Di suasana berduka itu, Yamagata justru berada di dapurnya, membuat mereka terheran-heran yang melihatnya. Ternyata saat itu Yamagata membuat hidangan yang dibuat saat melamar istrinya. Dan apa yang dilakukan saat ini hanya untuk menahan rasa sedihnya kehilangan istri dan kenangan bersama. Sontak Kamata dan Yo tiba-tiba bergabung dengan Yamagata, namun salah satu orang emosi melihat sikapnya dan menganggap resep itu akan membawa kesialan bagi siapapun. Yamagata pun terlihat tidak bisa menahan tangisnya. Dan semenjak itu, ia memasukkan perasaan ke dalam resepnya, seolah-olah dia memiliki sesuatu kebohongan. Mendengar cerita itu, Sasaki sontak terkejut lalu menanyakan kebohongan apa yang terjadi. Dan ia juga menanyakan apakah Yamagata tersebut masih hidup. Kamata kemudian mengambil sebuah kertas di mana Sasaki diminta untuk mendengarkan sisa cerita itu dari nama orang yang tertera di dalam kertas tersebut. Karena penasaran mengapa hidangan itu akhirnya tidak terukir di dunia, Yamagata kemudian memutuskan untuk mencari orang yang diberikan oleh Kamata. Singkat cerita, setelah bertemu dengan orang tersebut, di mana ia adalah orang kebangsaan asing yang bernama David Guttenberg. David mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Yamagata bukan dirinya, melainkan ayahnya yang bernama Joseph. Namun, ia mengingat baik dengan putri Tuan Yamagata. Kemudian, scene berpindah ke masa lalu di mana saat David pertama kali bertemu dengan Yamagata dan putrinya. Sementara Yamagata terlihat sedang berterima kasih atas kehormatan yang diberikannya untuk menyajikan bagian dari resepnya pada semua orang. Namun, tiba-tiba Joseph ayah David mengatakan bahwa ia tidak menyukai orang Jepang dan tidak akan menerima resep dari Yamagata. Ia juga mengatakan koki pertemuan itu akan digantikan oleh koki dari Rusia. Pada malam itu, Yamagata nekat tetap berada di dapurnya dan membuat hidangan pada malam itu. Koki asing yang mencoba hidangan tersebut juga memuji rasa makanan yang dibuatnya. Tak lama Joseph pun muncul dan terkejut melihat Yamagata berada di sana. Lantas ia juga meminta Joseph untuk mencicipi hidangannya, di mana Yamagata telah memadukan makanan khas Rusia dengan rasa makanan Jepang. Dan ternyata itu membuat Joseph terkejut setelah mencobanya. Alhasil malam pertemuan itu berjalan dengan sukses. Semua orang memuji penyajian di malam itu. Semenjak itu nama Yamagata semakin meluas. Di balik semua itu, ternyata Yamagata telah menulis ulang resepnya. Diceritakan ia telah tersadar seiring Yamagata mengurus putrinya. Semenjak itulah Yamagata mulai mempercayai orang di sekitarnya untuk membuat hidangan yang enak dan juga memasukkan perasaan ke dalam resepnya. Kemudian Sasaki melihat hidangan terkenal itu tepat di depan matanya. Lalu ia pun mencicipinya. Suatu hari Yamagata berlari menemui Joseph di mana ia akan menyerahkan resep tersebut kepada ayahnya. Alasan mengapa Yamagata melakukan hal tersebut dikarenakan pada saat itu Yamagata menemui sebuah kebohongan di mana Manchuria dipenuhi dengan mata-mata, begitu juga dengan Yo yang dianggap Yamagata adalah seorang mata-mata komunis.
Setelah kepergian ayah David, resep itu dipercayakan oleh David anaknya. Dan beberapa tahun kemudian, ia kembali bertemu dengan Yoh. Ternyata Yamagata berpesan bahwa resep itu dititipkan untuk diberikan kepada Yoh. Entah apa yang telah terjadi, David pun menyuruh Sasaki untuk menanyakan langsung kepada orangnya. Singkat cerita, Sasaki langsung menemui Yoh. Ia menanyakan apa maksud dan tujuannya selama ini. Akan tetapi Yoh tetap membantah bahwa resepnya tidak berada pada dirinya. Lalu ia menunjukkan sebuah surat dari Yamagata kala itu. Semua kebenaran tertulis di dalamnya. Kemudian Yoh menginginkan Sasaki untuk membacanya. Inti dalam surat tersebut, ternyata Yamagata telah masuk di lubang setan yang memanfaatkan hidangannya sebagai senjata, bertolak belakang dengan keinginannya untuk mempersatukan berbagai ras. Kemudian Yamagata memutuskan untuk menulis ulang kembali resepnya untuk Yoh, Kamata, dan Sachi putrinya. Singkat cerita, pesta kekaisaran pun tiba. Pada saat itu, Yamagata menyiram resepnya dengan minuman alkohol lalu mengatakan resep itu akan hilang selamanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin resepnya digunakan untuk membunuh orang. 残念ながらこのレシピは永遠に消え去ります。人殺しのためにこのレシピは使わせません。それに私たちの作ったレシピに毒を盛るというメニューはございません。 Sontak Taizo pun menjadi murka membuat Yamagata dipenjarakan. Pada saat itu Kamata memintanya untuk kabur dari penjara. Namun Yamagata menolaknya. Akhirnya Yamagata pun tewas setelah ditembak kepalanya oleh Taizo. Sebulan kemudian setelah peristiwa jembatan Marco Polo, Perang Sino-Jepang pun dimulai, di mana saat itu menjadi era kekacauan. Bahkan Jenderal Miyake memutuskan untuk bunuh diri setelah perang selesai. Setelah kejadian itu selesai, Yoh menjadi kepala koki di Senkaku, membuat hidangan untuk perdana menterinya, yaitu Kakue Tanaka. Kemudian menemui Kamata membuka restoran kecil di tempat yang terpencil. Setelah mendengar kebenaran kematian Tuan Yamagata dari Kamata, ia pergi menemui putri Yamagata. Ia melihat Sachi telah tumbuh besar dan telah mempunyai anak berusia 4 tahun. Ia ditinggalkan suaminya karena sakit. Di sana mereka bertemu dengan Tuan Suzuki, di mana Yamagata telah menitipkan Sachi kepada Suzuki, bukan Honda. Suatu ketika terjadi sebuah kebakaran besar yang menyebabkan Sachi meninggal untuk menyelamatkan resep yang ada di dalam toko itu. Perlahan Sasaki mengingat masa kecilnya di mana Sachi adalah ibunya dan Yamagata adalah kakeknya sendiri. Setelah kejadian itu, orang yang merawat putra Sachi adalah Taichi, anak dari kepala koki, dan menganggapnya seperti saudara. Suatu hari, Yoh memberikan resep tersebut kepadanya untuk diberikan kepada putra Sachi. Singkat cerita, Taichi membangun sebuah fasilitas untuk anak-anak yang kurang beruntung yang dinamakan Susuran Garden. Lalu, ia pun kembali ke rumah tersebut. Di sana, ia mendapatkan sebuah surat bahwa sejak kecil putra Sachi selalu menutup hatinya hingga membuat ia khawatir akan masa depannya. Oleh sebab itu, ia melarangnya untuk menjadi koki untuk melindunginya agar tidak bernasib sama seperti ibu dan kakeknya. Taichi sebenarnya ingin memberikan resep itu secara langsung. Namun karena waktu berkata lain, ia pun meninggal saat akan menemui Sasaki. Semenjak itu, Sasaki pun berubah lalu membuka kembali restorannya dengan gaya yang berbeda. Nembak cewek pakai jimat dan film pun tamat.